Adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Sajipto Raharjo, korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum, sehingga mati hidupnya korporasi tergantung orang hukum yang berperan di dalamnya. Kemudian, dalam Black's Law Dictionary, korporasi ialah badan hukum yang berada di bawah lembaga hukum yang ada dalam suatu negara. Kemudian menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian dasar hukum korporasi. Sebagai badan hukum, korporasi juga tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki pendirinya. Maka itu, dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang tadi saya sebutkan Nomor 13 Tahun 2016 adalah merupakan dasar hukum yang digunakan dalam tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ini adalah suatu perusahaan yang diakui secara hukum perdata. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Sajipto Raharjo, korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum, sehingga mati hidupnya korporasi tergantung orang hukum yang berperan di dalamnya. Kemudian, dalam Black's Law Dictionary, korporasi ialah badan hukum yang berada di bawah lembaga hukum yang ada dalam suatu negara. Kemudian menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian dasar hukum korporasi. Sebagai badan hukum, korporasi juga tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki pendirinya. Maka itu, dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang tadi saya sebutkan Nomor 13 Tahun 2016 adalah merupakan dasar hukum yang digunakan dalam tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Yaitu ada 3: koperasi publik, private, dan koperasi publik kuasi. Koperasi publik ini didirikan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dalam bentuk publik. Terus koperasi private ini didirikan untuk kepentingan pribadi atau private yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Koperasi ini mempunyai saham yang diperlukan untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu koperasi publik kuasi. Koperasi ini bertujuan didirikan untuk mementingkan kepentingan umum. Korban kejahatan koperasi. A. Korban tidak menyadari dirinya sebagai korban atau unaware victim. B. Korban dari kejahatan koperasi bersifat abstrak atau tidak nampak sebagai korban. C. Penyebaran korban yang meluas atau the division of victimization. D. Korban berpartisipasi atau kaitannya dengan kejahatan korporasi atau participants victim. Faktor-faktor pendorong kejahatan koperasi. A. Persaingan. B. Pemerintah. C. Karyawan. D. Konsumen. E. Publik. Korporasi. Secara tradisional, hukum pidana hanya mengakui manusia sebagai subjek pidana atau pelaku tindak pidana. Tindak pidana ini mempunyai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi yang disebut sebagai tindak pidana korporasi atau corporate crime. Konsep dari pemindahan korporasi ini, konsep hukum pidananya itu sudah lama diterima oleh hukum pidana. Sekalipun konsep ini sudah diterima atau muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-19 dan diterima di negara-negara lain pada abad yang ke-20. Misalnya Perancis yang menerima konsep korporasi ini sebagai pelaku tindak pidana pada tahun 1994 dan Spanyol 2010 dan Italia 2011. Ada juga kasus pemidanaan korporasi ini yang terjadi di Amerika Serikat dan juga Kanada. Tindak pidana korupsi korporasi. Yang pertama, menurut pasal 20 tahun 2001 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 JO sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat 1, perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Yang kedua, ketentuan pasal 20 tahun 2001. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, rumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pada pasal-pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, dan 23. Selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi, Undang-undang juga menegaskan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi pasal 4. Meskipun berlebihan, penegasan ini penting karena kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan korupsi. Dalam beberapa undang-undang pidana khusus di Indonesia, sanksi pidana pokok yang ditetapkan adalah pidana denda. Menurut Undang-Undang Pidana Indonesia, selain pidana pokok berupa denda, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana Tambahan, tidak wajib dijatuhkan hakim karena hanya bersifat opsional. Dengan demikian, akan dapat menimbulkan efek jerah bagi korporasi yang sama atau menimbulkan rasa ngiri bagi korporasi yang lain. Bagi korporasi, ada kemungkinan pidana tambahan yang sangat ditakutkan adalah pengumuman putusan hakim untuk menimbulkan efek malu dan putusan hubungan usahanya oleh mitra usahanya, perampasan atau pengambilan korporasi oleh negara dan pencabutan izin usaha. Terima kasih. Ya, pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada tataran teoritis, Christina De Magli menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe atau jenis kejahatan macam apa yang dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kesimpulan, korporasi memainkan peran penting dalam ekonomi global dan masyarakat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, masyarakat, dan pekerjaan mereka jika tidak dipantau dengan tepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak korporasi dalam bentuk keputusan apapun yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.